Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin ikhwati fillah rahimahumullah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas sesuai tadi sudah disebutkan, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa haramkah? Ini cukup meramaikan media sosial kita. Saya menulis ini baru kemarin pagi gitu ya, yang baca sudah sampai 55.000 orang. Rupanya dijadikan bahan untuk berantem antara yang pro dengan yang kontra. Padahal sebenarnya justru niatnya adalah bukan untuk berantem, niatnya justru untuk ya menengahi agar jangan terjadi perdebatan yang terlalu jauh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan awali dengan adab seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran adalah salah satu di antara kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya ketika kita di dalam sholat yang 5 waktu. Kita wajib membaca Al-Quran, minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di luar dari sholat itu adalah menjadi sunnah muakkadah bagi kita untuk membacanya, walaupun bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya. Jadi membaca Al-Quranul Karim itu adalah ibadah, walaupun kita tidak memahami isinya, tidak mengerti maknanya, dan tidak tahu apa maksudnya, tetapi membacanya saja sudah merupakan ibadah. Dan itu adalah definisi dari Al-Quran. Jadi kalau saya boleh uraikan sedikit, Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalamullah, perkataannya Allah, Al-Munazzal, yang turun. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tambahannya, dia beda dengan kalamullah yang lain, yaitu hadis-hadis Nabi. Nah, di situ ada al-muta'abbadu bitilawatihi, di mana ketika kita membaca kalamullah itu hitungannya adalah sebuah ibadah ritual, meskipun kita tidak tahu isinya. Sebagaimana kita juga tidak tahu apa maksud Allah memerintahkan kita sujud, apa maksud Allah memerintahkan kita ruku, apa maksud Allah memerintahkan kita i'tidal dan semua gerakan sholat, termasuk apa maksud Allah memerintahkan kita untuk mengitari Ka'bah, ya, berjalan dari Safa dan Marwah, melontar jamarat dan sebagainya. Itu kan kita tidak tahu apa maksudnya. Itu ritual begitu saja, yang pokoknya kerjain deh, nanti dapat pahala begitu. Nah, baca Quran itu termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang sifatnya demikian juga. Artinya membaca Al-Quran itu lepas dari kemudian memahami makna, melaksanakan isi, sekedar membunyikannya saja, maka membunyikannya itu adalah sebuah ibadah tersendiri. Bahkan bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Allah menghitungnya bukan berdasarkan berapa halaman atau berapa ayat gitu ya, atau berapa kalimat, berapa kata, bukan. Tapi ngitungnya berdasarkan huruf. Nah, setiap satu huruf itu dibalas dengan 10 kebajikan, kata Nabi. Lalu beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu, walaupun kita nggak tahu artinya, alif itu maksudnya apa, lam itu apa, mim apa, tapi kata Nabi, satu huruf itu, alif itu satu kebaikan, satu huruf tersendiri, lam begitu juga, mim begitu juga. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Maka sekali kita baca alif lam mim, pahalanya 30. Paham atau tidak paham, urusan paham, urusan mengerti isinya itu ada bab tersendiri. Tapi membacanya saja, kira-kira seperti kita membaca mantra. Kalau kita datang kepada dukun gitu ya, mau minta kaya, mau minta jodoh, mau minta lulus, naik pangkat dan sebagainya. Nah, dukun itu komat kamit ya. Yang mana kita kepada dukun itu kita nggak paham dia ngomong apa.
Bahkan dukunnya pun kalau kita tanya itu maksudnya apa tuh Pak? Nggak tahu, pokoknya begitu saya diajarin sama guru saya gitu ya. Dukun dan yang mendukun itu dua-duanya nggak paham dengan kata-kata itu, ya kan? Ya lepas dari pasal urusan siriknya. Tetapi Quran itu adalah mantra, gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah Quran kan harus dijalankan isinya, bukan untuk dijadikan mantra. Enggak, Quran itu memang mantra. Cuman mantra di sini bukan mantra berdukun, untuk apa namanya, misalnya buat biar ngilang, biar bisa terbang, biar bisa godain cewek dan sebagainya, bukan itu ya. Mantra di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang memang lepas dari masalah faham atau tidaknya. Begitu kita baca, begitu kita ucapkan, maka Allah memberikan ganjaran kita masing-masing hurufnya dengan 10 kebaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka Al-Quran harus dibaca sebagaimana bunyinya ketika Quran itu turun. Tidak boleh Al-Quran itu dibaca dalam bentuk hasil transliterasi atau hasil terjemahan atau hasil katakanlah tambahan-tambahan. Oleh karena itu ketika para ulama sepakat mengatakan bahwa yang Quran itu yang Arabnya saja, maka kalau kita baca terjemahannya hanya terjemahan tanpa baca yang Arab, membacanya itu tidak berpahala. Karena membaca terjemahan itu lebih kepada kita ingin memahami isinya. Kalau kita pahami dan dapat pemahamannya, barulah dapat pahalanya. Baca terjemahannya kalau nggak paham tuh nggak ada pahalanya. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada sebuah acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahnya gitu ya. Nah, pembacaannya itu yang berpahala pas Arabnya. Begitu sari tilawah nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena sari tilawah itu maksudnya adalah untuk memahami gitu. Nah, kalau sari tilawahnya nggak dipahami juga, kepada orang-orang yang beriman gitu ya, terus yang dengerin pada ngantuk gitu, ya nggak ada pahalanya juga. Kenapa? Karena mendengarkan terjemahannya itu tidak ada pahalanya. Membaca terjemahannya itu tidak ada pahala dalam arti ketika cuma mengucapkan atau mendengarkan. Tapi kalau yang Arabnya, nah membacanya dapat pahala, bahkan mendengarkannya pun mendapat pahala juga, walaupun tidak paham. Nah, kewajiban membaca Arabnya inilah yang kemudian ya oleh para ulama dibuatkan aturan mainnya yang kita kenal nanti dalam abad-abad berikutnya disebut dengan ilmu qiraat. Saya mungkin pernah bercerita di sini tentang qiraat sab'ah, qiraat asyrah, di mana memang berbagai macam jenis qiraat itu kadang-kadang bunyinya beda. Ada yang bacaannya misalnya ihdinas siratal mustaqim, tapi ada qiraat yang lain ihdinas siratal mustaqim. Antara shad dengan za itu beda. Tapi karena dua-duanya dari Rasulullah, maka dua-duanya benar. Termasuk ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita jarang-jarang mendengarnya, Pak. Yang kita sering dengar siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan 'alaihum. Tapi kenapa kok bisa dan boleh dibaca 'alaihim? Karena memang ada riwayatnya dari Rasulullah. Rupanya Jibril ketika menurunkan surat Al-Fatihah itu, nurun ini nggak cuma sekali, tapi beberapa kali dengan beberapa versi cara membaca yang berbeda. Nah, kita kenal itu dengan istilah qiraat. Qiraat itu artinya versi bunyi yang berbeda. Nah, termasuk misalnya kalau kita pernah mendengar istilah imalah. Ya, imalah itu ketika ada seorang qari membaca surat Wadduha menjadi di belakangnya, menjadi Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu ya. Ini kita nggak paham. Kenapa? Karena nggak belajar. Tapi sebenarnya ini adalah bunyi yang diturunkan oleh Jibril juga. Ya tentu sumbernya dari Allah kepada Nabi Muhammad dan diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita dengan banyak versi, dengan 7 qiraat gitu. Bahkan lebih dari 7 sebenarnya, sampai 10 dan sebagainya. Cuma kita orang Islam di Indonesia rata-rata belajar cuma 1 qiraat saja,
yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari Asim. Nah, itu satu riwayat saja, tidak ada imalahnya, tidak ada di belakangnya, kecuali dalam satu ayat saja ketika kita membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Pertanyaannya, kenapa bacanya kenapa tidak a? Kenapa tidak wadduha? Kenapa tidak majroha? Jawabannya karena itu adalah begitulah bunyi ayatnya ketika diturunkan. Lu emang beda-beda? Iya, beda-beda. Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan yang berbeda, 7 macam variasi qiraat yang berbeda, yang itu semua adalah mutawatir. Di luar dari yang 7 sahih, bahkan ada lagi yang mungkin qiraat syadz dan sebagainya. Nah, kita mengatakan yang 7 itu yang walaupun dia berbeda-beda, tapi kemudian semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu silahkan membaca Al-Quran dengan variasi bacaan yang berbeda-beda, asalkan kita tahu ilmunya, dapat sanadnya. Memang guru kita mengajarkan seperti itu dan tidak boleh ngarang, tidak boleh bikin-bikin ejaan sendiri atau bacaan sendiri. Nah, jamaah sekalian, kemudian para ulama berikutnya membuat aturan main. Setiap huruf harus dibaca dengan tepat, ya, karena huruf-huruf Arab itu tidak ada padanannya dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang hampir sama. Lam itu L, mim itu M gitu ya, nun itu N misalnya. Tapi banyak yang juga tidak ada padanannya. Misalnya huruf sa di Indonesia tidak ada, maka orang Indonesia lalu membuat TS, ya, sa. Kemudian huruf H tidak ada, maka nggak ada nih di dalam tulisan bahasa Indonesia. H mau diapain, dikasih titik di atas mau di bawah, itu beda-beda. Ghain itu nggak ada juga, shin nggak ada juga, shad nggak ada juga, qaf nggak ada juga, dha nggak ada juga. Banyak yang tidak adanya, dan oleh karena itu Al-Quran itu tidak bisa ditulis dalam aksara Latin. Kenapa? Karena aksara Latin itu tidak bisa mewakili huruf yang sesungguhnya. Dan Al-Quran itu juga tidak bisa dibaca begitu saja oleh orang yang tidak belajar huruf Arab, ya, tidak belajar huruf Arab itu nggak bisa dibaca. Nah, untuk yang paling selamatnya untuk bisa baca Quran harus terjadi yang namanya talaqi. Talaqi itu apa? Antara guru dengan murid ketemu langsung, guru membacakan, murid mendengarkan lalu menirukan, lalu guru mengoreksi. Dan itulah yang harus dilakukan selalu terjadi. Tidak bisa seorang belajar membunyikan Al-Quran kalau nggak pakai guru. Walaupun misalnya sekarang sudah banyak software atau katakanlah Al-Quran yang bisa dibunyikan gitu ya dan sebagainya, tapi itu tidak interaktif juga sebenarnya. Sebab apa? Dia tidak bisa mendetek kita ketika mengucapkannya benar apa salah, dia nggak bisa mendetek. Yang bisa mendetek itu ya manusia. Maka semua bacaan Al-Quran dari Rasulullah sampai kepada kita, entah melewati berapa ratus atau berapa ribu orang, itu jalurnya dengan jalur talaqi, jalur periwayatan sampai kepada kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kemudian dibuatkan hukumnya, yaitu yang kita kenal dengan hukum tajwid. Nanti ada misalnya ada huruf-huruf yang dibaca panjang. Panjang itu macam-macam, ada yang 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat gitu ya. Ada yang dibaca dengung, misalnya ketika nun mati ketemu dengan huruf-huruf tertentu, maka kita mengenal ada huruf izhar, idgham, iqlab, ikhfa dan seterusnya. Dan ada berbagai macam jenis-jenis ketentuan ketika membaca Al-Quran, yang tidak bisa ilmu ini hanya dibaca secara teoritis, harus ada gurunya, tapi juga harus ada teorinya. Nah, membaca Quran dengan ketentuan hukum-hukum tajwid itu hukumnya wajib. Tidak boleh seorang membaca Quran tetapi tidak pakai tajwid. Itu salah besar. Apalagi kalau dia baca Quran tapi tidak benar ketika melafalkan tiap huruf-hurufnya. Maka ada ilmu namanya ilmu sifatul huruf, makharijul huruf. Walaupun kita orang Indonesia, ataukah kita orang Cina, orang Jepang, atau bahkan mungkin orang dari pedalaman Afrika, orang Indian dan sebagainya, semua wajib
membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar, ya, dengan huruf-huruf yang tepat, panjang pendeknya, dengungnya dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kita masuk kepada langgam. Jamaah yang dimuliakan Allah, langgam itu tidak termasuk dalam tajwid, tidak termasuk dalam sifatul huruf, tidak termasuk dalam panjang pendek, dengung dan sebagainya. Langgam itu adalah nada atau irama. Saya kasih contoh. Ada langgam, dan semua orang kalau membaca Quran pasti pakai langgam. Tinggal masalah langgamnya itu mau meliuk atau mau lempeng-lempeng aja. Tapi semua namanya langgam, atau dalam bahasa istilah ulumul Quran itu diistilahkan dengan nagom. Gitu. Nagom itu langgam. Nah, ada yang biasa seperti kita lagi baca teks, misalnya saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu langgamnya lempeng gitu. Nanti ada langgam yang agak sedikit meliuk. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Langgamnya agak meliuk dikit, gitu kan? Dibandingkan dengan baca yang lempeng. Dan ada yang langgamnya lebih meliuk lagi, gitu. Misalnya ketika seorang qari membaca Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal, begitu. Itu agak meliuk lagi. Nah, semua itu adalah nagom yang sah-sah saja hukumnya di dalam dunia Islam. Cuma kalau saya perhatikan, karena dulu saya belajar juga ilmu nagom ini, walaupun nggak bisa prakteknya gitu ya. Nagom itu yang terkenal itu ada 7. Ada 7. Sebagaimana disebutkan oleh dosen saya di sini, beliau Pak Aksin mengatakan bahwa dalam nagom itu kita membaca ada banyak jenis-jenisnya. Jadi beliau menceritakan begini, awal mulanya orang di Mekah di Madinah ketika baca Quran itu tidak ada nagom yang meliuknya. Nagomnya itu lempeng aja, karena itu jadi bahasa percakapan saja, seperti orang baca puisi biasa. Ya, misalnya katakanlah, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ngomongnya begitu aja lempeng, nggak ada nadanya. Nah, kemudian kata Nabi, ya, perbaguslah bacaan Qur'anmu itu dengan dikasih nada. Maka kemudian para sahabat membacanya Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu ada nagomnya, ada nadanya sedikit walaupun tidak terlalu meliuk. Nah, sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, kemudian banyak orang-orang dari negeri-negeri kafir itu yang kemudian masuk Islam. Salah satunya adalah Iran atau Persia. Nah, di Persia memang mereka punya budaya menyanyikan atau menagomkan syair-syairnya mereka. Kemudian berpadulah sehingga bacaan Quran itu kemudian ada nagom yang agak lebih jauh lagi, yang kita kenal nanti dengan nahawan, bayati, jiharka, ras dan sebagainya. Saya nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa nyontohin di sini. Saya cuma tahu istilahnya, tahu kalau ada orang Qori baca, oh ini jiharka, oh ini bayati, oh ini nahawan. Tapi saya nggak bisa nyontohinnya. Dan itu nggak jadi penilaian waktu saya kuliah, jadi nggak apa-apa. Cuman gini aja, gurunya baca satu gaya lagu begitu, kemudian kita suruh nebak, itu apa? Oh bisa kalau cuma itu. Tapi kalau contoh kan, wah nyerah kita, karena kita bukan Qori gitu ya. Nah, itu yang berlangsung kemudian sampai ya abad sekarang, yang itulah yang diperlombakan di setiap musabaqah tilawatil Quran di seluruh dunia. Karena emang nadanya indah banget gitu. Di luar dari yang nadanya lempeng-lempeng aja kayak Sudais itu udah nagom juga, tapi lempeng dia. Karena
Sudais itu memang dia pakai buat sholat dan tidak perlu yang nadanya meliuk-meliuk. Maka dia cuman nadanya satu aja. Setiap dia imamin kita udah hafal, oh pasti nadanya itu. Ya kan, di nada dasar G, apa C minor gitu ya. Nah, gitu. Pasti dia akan mulai dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, begitu, lempeng begitu kan. Nah, nanti Syekh Abdul Basit Abdul Somad misalnya, qari terbesar di sepanjang abad ke-15 Hijriah yang berkebangsaan Mesir. Nah, beliau mengenalkan berbagai macam jenis nazam tadi itu yang indah, yang kemudian menjadi standar internasional di semua MTQ di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Di Indonesia, saya waktu masih SMA itu pernah juga ikut MTQ ya, juaralah sekecamatan, terus naik kabupaten, terus kalah gitu ya. Kabupaten kalah. Nah itu kalau yang udah juara kabupaten langsung ke provinsi, provinsi naik lagi ke nasional. MTQ nasional kita tiap 2 tahunan begitu. Nanti ada MTQ tingkat internasional. Nanti yang diadu itu memang bukan makhraj lagi, ya, bukan tajwidnya lagi, karena itu dianggap sudah lewat. Tajwid, makhraj apa semua sudah lewat gitu kan. Tinggal bicara indah apa enggak indah nih gitu. Kalau prinsip dasar udah lewat. Nah cuman kadang-kadang ada juga qari yang agak bener, lagunya cakep banget tapi makhrajnya amburadul. Nah gitu, panjang pendeknya kacau gara-gara dia ngejar-ngejar indahnya. Ini juga tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah jamaah sekalian, sekarang kita bicara tentang nazamnya orang Jawa. Sebenarnya setiap bangsa itu punya nazam sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau kita agak tipen, sebenarnya antara orang Mesir, orang Saudi, orang Yaman gitu ya, Syria, Palestina, Sudan, itu walaupun kita taunya Arab semua ya, sebenarnya mereka bangsa-bangsa yang berbeda. Dan ketika mereka membaca Quran, nazamnya beda-beda. Saya akan merasa terenyuh gitu kalau dengar orang Sudan baca Quran. Nadanya tuh khas Sudan, sedih banget gitu. Udah orangnya pada hitam gitu ya. Kemudian nadanya tuh nada sedih banget gitu. Jadi cocok nih kalau pas sedihnya gitu. Nah oleh karena itu para ahli qiraat itu kadang-kadang mencampur-campur. Kalau pas ayat yang riang gembira pakai lagu mana? Karena dia semangat. Nanti pas yang neraka apa segala macam pakai ambil dari Sudan itu yang sedih-sedih begitu. Jadi kebawa suasananya. Nah orang Melayu juga punya nada, ya. Mungkin kita nggak merasakan, yang bisa merasakan orang Arab. Nah, kalau dia dengar ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu orang Melayu pasti itu. Pasti Melayu itu kayak gitu, ya kan? Gitu. Nah, apalagi nanti ada sedikit aksen yang agak sulit dihilangkan, dan ini masih bisa diterima. Aksen itu begini. Kalau orang Amerika ngomong bahasa Inggris itu kan biasanya mulutnya nggak bergerak, ya kan? What do you think? How do you do? Nah, gitu kan. Tapi kalau British, ya what do you think about me? Gitu kan? Itu ada yang nyembur-nyembur gitulah, gitu ya. Nah, beda, sama aja gitu. Setiap negeri juga begitu. Orang Mesir kalau ngomong, dia bukan ngomong baca Quran ya, Mesir gitu, ngomong bahasa Arab fusha. Fusha itu fusha internasional. Tapi kita bisa tahu, oh dia Mesir. Karena kalau dia ngomong itu lebih banyak kol-kolahnya daripada enggak gitu. Hatta yang bukan kol-kolah pun dikol-kolahin juga sama dia gitu. Kalau dia bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu, ada mak gitu. Saya bilang dari mana mak itu nggak ada dalam ilmu Al-Quran. Tapi dalam keseharian mereka memang terbiasa gitu ya. Dia mengatakan kaifa haluk. Nah, gitu. Ada begitunya. Nanti bangsa lain, Yaman gitu misalnya, mereka juga banyak yang nggak bisa membunyikan Quran dengan benar juga. Sama aja sama kita orang Jakarta, orang Betawi, orang Jawa dan sebagainya. Kalau kita kan orang Jawa paling sering dituduh nggak bisa bilang ain, jatuhnya ngain gitu kan, ngain. Nggak bisa bilang ha, jatuhnya kho gitu kan. Itu Yaman itu juga nggak bisa bilang qaf, nggak bisa dia, karena mereka selalu mengganti qaf itu menjadi g. Jadi dia bilang Qul huwallahu ahad gitu. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas. Dia bilang bukan qul gitu kan. Qul dia bilang. Bukan qul gitu. Qul juga. Nah, karena apa? Karena memang dari situ saya bilang belum main udah qul gimana sih? Nanti orang Palestina, Syria dan sebagainya
Nah dia nggak bisa bilang iya, itu nggak bisa. Misalnya ubudiyah nggak bisa, dia akan bilang ubudiyah gitu loh. Ya kan, tarbiyah gitu. Banyakan e-nya, saya bilang rada-rada mirip nih sama engkong saya di kampung gitu ya. Nah, ya kan kalau engkong kita zaman dulu orang Betawi itu, Quran tuh miring belakangnya itu, nggak bisa a gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena emang begitu bacanya. Kalau nggak percaya dengerin di Ras FM Asafiyah tuh, ya kan ada qiraatul Quran bil telepon. Itu banyak orang Betawi yang pada sok dengerin suaranya gitu di radio, dan kita ngakak sendirian gitu karena dia pakai lahjahnya dia gitu ya. Nah, jamaah sekalian, kita ngomong langgam Jawa sekarang. Langgam Jawa itu dari dulu sudah ada sebenarnya, bukan sejak Ulil Absor Abdallah mengupload rekaman ngaji baca Qur'annya di YouTube saja. Enggak, dari zaman dulu kakek saya itu kalau baca Quran itu ya kayak gitu ya, nadanya. Nada itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah makharijul hurufnya. Nah, saya sering agak sedikit berantem sama imam masjid di kampungnya ibu saya di Jogja sana itu. Kenapa saya bilang, Mbah, itu bacanya bukan dal, tapi dal gitu kan? Karena dia bilang alhamdulillah, nggak usah pakai ngebas gitu, alhamdulillah gitu. Dalnya tuh ngebas, saya bilang enggak gitu loh. Kalau masalah nadanya, mau nada Jawa, pelok, selendro, apa segala macam nggak ngaruh. Yang penting makharijul hurufnya benar. Karena begitu dia habis bilang dal, nggak lama dia bilang ba, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya salah semua saya bilang kayak gitu. Yang salah bukan nadanya, makharijul hurufnya yang salah. Mestinya kalau mau pakai Jawa nggak apa-apa, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja udah cukup. Tapi kalau dia tambahin bassnya, nah itu jadi kegedean bass tuh nggak enak dengerannya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah itu keliru, pakai kha itu keliru gitu. Harusnya diluruskan. Nah masalahnya rekaman itu dikirim ke Syekh Ali Basfar di Madinah sana, suruh dengerin, ya dia bilang salah. Kenapa? Emang yang bacanya salah, makharijul hurufnya salah, ya kan, panjang pendeknya salah. Maka beliau mengatakan ada kesalahan lahjah. Benar, saya bilang lahjahnya orang itu memang salah gitu bacanya. Oleh karena itu kalau dibilang salah, salah. Tapi yang salah itu lahjahnya, bukan irama atau nadanya. Kalau irama dan nada itu nggak bisa disalahkan gitu ya. Yang kedua, beliau mengatakan ini takalluf, ini memaksakan diri agar Quran diperdengarkan dengan suara yang tidak biasanya. Ya buat telinganya Syekh Ali Basfar memang aneh gitu, karena dia nggak pernah denger itu. Tapi buat telinga saya biasa-biasa aja. Orang semua imam masjid di kampung saya tuh kalau baca nadanya nada Jawa begitu kok. Ya, nadanya tuh 5 nada, ya, pelok gitu. Jadi memang khas seperti itu. Nah, yang penting memang makhrajnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, matnya, panjang pendeknya, nun mati ketemu apa, dengung atau tidak dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itulah maka yang kedua, selain Syekh Ali Basfar di Madinah itu, yang kita bisa jadikan rujukan adalah Kiai Haji Profesor Dr. Aksin Saho Muhammad. Beliau dosen saya. Memang dalam hal qiraat ini, masalah qiraat, ya beliau bukan hanya ahli dalam qiraat sab'ah atau asyrah, tapi juga beliau memang doktor dalam bidang ilmu qiraat, lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah yang lulus dengan derajat syaraful ula atau summa cum laude. Dan beliau menjadi ketua tim tasheh penterjemahan Quran di Indonesia. Beliau juga rektor Institut Ilmu Al-Quran dan juga guru besar di beberapa kampus ya, di UIN dan di di PTIQ dan sebagainya. Beliau mengatakan kalau masalah nadanya ini nggak ada urusan. Yang jadi masalah itu kan tajwidnya, ya, baca huruf-hurufnya benar apa enggak, panjang pendeknya benar apa enggak. Kalau nadanya nggak bisa dihilangkan. Kalau kita dengerin saudara kita dari Cina, dari Tiongkok sana, dia baca Quran, kita juga ketawa-ketawa juga dengerinnya.
Ada di Quran bernada Jackie Chan gitu. Qurannya nada Jackie Chan gitu, gayanya tuh gaya Jackie Chan. Tapi kalau kita dengerin secara benar-benar, nanti baru ketahuan apakah makhrajnya benar atau tidak. Biasanya sih kalau orang Cina makhrajnya nggak benar, masih beneran kita orang Indonesia gitu, karena dia susah bilang. Kalau sa mungkin ada sama dia, atau shot gitu memang sering ya, orang Cina kan banyak banyak shotnya gitu kan. Tapi begitu dia bilang ghain, nah dia bingung. Qaf, dia bingung. Bahkan ketika mematikan huruf yang paling akhir, orang Jepang tuh nggak bisa, karena orang Jepang tuh selalu semua hurufnya hidup. Jadi dia nggak bisa bilang McDonald, itu nggak bisa. Dia bilang McDonaldo gitu loh. Harus ada tambahannya lagi gitu kan. Enggak, jangan McDonaldo, McDonald gitu aja, McDonald. Nggak bisa dia, tetap aja dia tambahin belakangnya. Nah ketika dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya benar juga sih, cuman nggak begitu harusnya bacanya. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, berhenti gitu kan, Rahim, jangan ma gitu. Nah, itu susah dia gitu. Masih mendingan kita orang Indonesia ya. Kang Asep dari Sukabumi itu ketika belajar ngaji susah juga dia membunyikan huruf fa gitu, karena udah terbiasa pa gitu ya kan. Ketika saya bilang begitu dia agak tersinggung. Enak aja kita dibilang nggak bisa ngomong huruf fa, itu fitnah lagi. Fitnah gitu kan, harusnya kan fitnah. Ternyata emang begitulah kejadiannya. Agak susah menyebutkan huruf zai ya. Zal dengan zai hilang dalam bahasa logat orang Sunda, berubah menjadi jai ya, ja ya, za dengan ja. Jadi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, benernya kan begitu. Kalau Mang Asep, ya udah kacau. Icacul jilatil ardu jiljalaha gitu kan. Susah dia untuk merubahnya. Nah kalau yang begini, ini emang keliru, harus dibenerin. Tapi ketika dia sudah bagus bacaannya, cuman karena dia orang Sukabumi, orang Tasik, orang Garut, itu ke bawah-bawah nada-nada Tasik gitu ya. Itu nggak masalah, nadanya nggak masalah, bacanya yang harus dibenarkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ribut-ributnya sih sebenarnya nggak harus sampai kepada wilayah-wilayah yang terlalu jauh. Ini bagaimana membaca Quran dengan makhraj yang benar, kita semua sepakat. Tinggal masalahnya ketika dibaca dengan langgam Jawa dan didengar sama orang Arab dahinya berkerut 10 lipatan. Kenapa? Kagak pernah denger. Sama aja kita gitu ya, biasa denger bacaan Quran orang Arab nggak masalah, sesama orang Indonesia nggak masalah. Begitu yang baca orang Cina atau orang Jepang gitu ya, nah baru aneh di telinga kita, terasa aneh. Tapi benar apa enggak, kita lihat makhrajnya benar apa enggak, tajwidnya benar apa enggak. Kalau makhraj, tajwid dan semuanya benar, tinggal nadanya, ya gimana lagi? Orang nggak bisa dipaksa. Sebagaimana saya disuruh menagomkan Quran dengan langgam Jawa, nggak bisa, karena saya nggak bisa karawitan, nggak bisa dandang bulo dan sebagainya, nggak bisa. Nada itu buat saya susah cengkoknya. Sama aja penyanyi pop disuruh nyanyi dangdut, susah. Banyak belokan yang kelewatan sama dia, gitu kan? Nah, atau penyanyi dangdut suruh nyanyi keroncong, banyak belokan yang dia nggak ketemu, gitu. Jadi setiap orang tuh sudah punya cengkok-cengkok sendiri, dan nagom ini sebenarnya lebih merupakan cengkok ketimbang dia hukum-hukum membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya disitulah wilayah perbedaan pendapatnya. Ada orang yang jarang mendengar Quran dengan nada itu, lalu dia merasa, wah ini Quran dibikin-bikin nih, jadi aneh, jadi kemudian kayak memaksakan diri, atau kayak misalnya mau melakukan asobiyah terhadap Al-Quran agar Quran khas Indonesia dan sebagainya. Nah kalau memang niatnya jelek, niatnya mau memaksakan diri, niatnya mau asobiyah, niatnya mau istilahnya mau menjelek-jelekan Quran, yang jelek itu niatnya. Kalau ada orang baca Quran dengan langgam Jawa dengan niat yang buruk, ya tentu kita tidak bisa terima. Tapi kalau dia niatnya memang pengen baca Quran, sejak kecil yang dia dengar bacaan Quran seperti itulah yang beliau dengar gitu ya. Dan kemudian nada itu susah dihilangkan, tapi makharijul huruf dan tajwidnya semua benar, ya kita tidak bisa menyalahkannya juga. Walaupun kita juga tidak harus ikut dengan nada tersebut.
Nah, tiap negeri, tiap daerah, bahkan tiap suku itu punya nagam atau punya langgam yang berbeda-beda, yang tidak mungkin bisa dipaksakan dengan begitu saja. Hanya saja begini, banyak anak-anak kita, anak-anak muda ini yang sejak kecil sudah belajar Al-Quran, tiap hari dijejelin dengan korek dari Timur Tengah, sehingga ya nada yang keluar dari mulutnya itu ya nada-nada dari As-Sudais, As-Syuraim, atau misalnya apa namanya Al-Minshawi dan sebagainya, ya sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Makanya orang Arab tuh jadi kagum sama kita. Kenapa? Lu tuh ya bukan orang Arab, tapi kok pinter ya ngelakuin dengan gaya Arab. Orang Arab bingung gitu. Kok bisa sih bisa meniru gayanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad gitu, bisa meniru gayanya fulan. Orang Arab demen banget gitu. Nah, oleh karena itulah kita orang Indonesia itu jadi terkenal dan sering jadi juara MTQ di tingkat internasional. Pokoknya kalau kita sih orang Indonesia, apapun yang Arab itu berarti Islam deh gitu ya. Sampai-sampai mahasiswa kita yang pada kuliah di Mesir itu pulang ke Indonesia, lagu yang dia bawa pun lagu Arab juga ya. Diputernya nggak tanggung-tanggung di masjid gitu. Yang nyanyi Ummu Kulsum gitu ya. Lagu Ummu Kulsum itu kalau kita dengerin, antum nggak paham lah, saya aja susah mahaminnya gitu ya, karena Arab Amiyah. Tapi kalau kita dengerin satu-satu, itu kalimatnya sama dengan lagu-lagu Indonesia. Aku cinta padamu, susah aku melupakan dirimu, dan sebagainya gitu. Itu diputarnya di masjid. Cuman begitu karena ini gambus gitu ya, kata Pak Haji, toyib. Padahal itu lagu cinta sebenarnya ya kan. Lagu tentang selingkuh, lagu tentang apa dan sebagainya. Tapi karena itu Arab, langsung dibawa pulang. Maka kita menyebutnya dengan istilah gambus gitu ya. Pokoknya ada gambus, oh berarti ini rumah Pak Haji gitu. Kalau band haram, dangdut haram, gambus toyib. Ini lagu kebangsaannya dia masalahnya gitu kan. Nah, bahwa dangdut itu haram bukan masalah nanti iramanya, yang jadi masalah adalah ya goyangnya, buka auratnya, mabuknya dan sebagainya, oplosannya dan sebagainya, itu jadi haram. Hatta baca Quran pun kalau sambil mabuk juga ya haram juga ya kan. Baca Quran sampai telanjang-telanjang juga haram juga gitu. Nah, nada dan irama yang dipakai para qori kita banyak diambil dari apa yang disampaikan oleh Ummu Kulsum dalam lagu-lagunya. Ini lagu-lagu sekuler gitu ya. Nada-nada sekuler gitu, nada-nada bukan Islami lah aslinya, tapi kemudian indah didengar di telinga, lalu diserap, lalu dijadikan lagu Al-Quran, dan ternyata enak didengar, dan itulah yang diperlombakan di setiap MTQ kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Maka qori-qori kita yang terkenal, taruhlah kita sebut misalnya Muammar gitu ya, kalau kita tanya Pak Muammar, tahu Ummu Kulsum nggak? Oh tahu, saya punya banyak koleksinya gitu. Kenapa? Karena dari lagu-lagunya Ummu Kulsum itulah kemudian terinspirasi nada-nada dasar yang bisa dia ambil. Nah, itu sebenarnya adalah dunia nagom. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian ulama membolehkannya. Tetapi balik lagi bahwa kita sebenarnya adalah bukan orang yang memang ahli di dalam ilmu qiraat. Saya saja kuliah di S2 belajar ilmu qiraat ini cuman 1 semester, 2 semester begitu, nggak menjadi orang yang paling ahli. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, sebaiknya masalah ini kita serahkan kepada memang ulama ahli qiraat. Mereka itulah yang memang punya kompetensi untuk bicara mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kita mah orang awam nih Pak, bagusnya kita gelar tikar aja, nonton gitu ya, sambil minum kopi jahe dan singkong rebus. Kita lihat bagaimana para ahlinya mungkin berbeda pendapat. Ada Syekh Ali Basfar di Madinah sana yang mengatakan langgam Jawa haram gitu ya. Tapi ada Syekh Kiai Haji Ahsin Sakho di Indonesia yang juga beliau pakar qiraat yang mengatakan nggak masalah, yang penting makhrajnya benar, tajwidnya benar dan sebagainya. Urusan ada nada-nada kedaerahan, nah itu tidak bisa dihilangkan, dan beliau memang salah satu di antara dosen saya yang mengajarkan ilmu qiraat. Ya kita tinggal ikut aja. Kalau antum setuju dengan Syekh Ali Basfar, ya sudahlah, nggak usah baca-baca Quran dengan nada Jawa, lagian susah gitu ya. Tapi kalau antum misalnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad yang juga guru qiraat terbesar di Indonesia, ya nggak apa-apa juga. Apalagi kebetulan antum orang Jawa, dan kebetulan kalau baca Quran keluar Jawanya gitu kan.
Nah, itu nggak apa-apa juga. Tergantung dari apa yang kita pahami dan kita yakini. Yang penting antara sesama yang mendukung dengan yang tidak, nah, kita tidak boleh saling menjelekkan atau saling menyakiti. Ya, masing-masing silahkan menjalankan sesuai dengan apa yang dipahami. Dan di masing-masing pendapat itu memang ada para ulama, ahli dan pakarnya dalam bidang itu yang mereka memberikan rekomendasi buat kita. Kesimpulannya, mari kita tahan diri untuk tidak saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Syukur-syukur kita sendiri malah belajar qiraat yang benar, nggak harus qiraat sab'ah sih, qiraat satu aja udah cukup lah, yang penting benar gitu ya, daripada qiraat sab'ah enggak, satu juga enggak, bacaan belang bentong nggak karu-karuan. Kalau baca Quran ngalor ngidul, tiba-tiba bikin komen di Facebook, salah itu, salah ini dan sebagainya. Lalu ya saya juga lagi belajar sih, udah kalau lagi belajar nggak usah baca komen, nyantai aja gitu ya, biar jangan kita nanti dianggap sok tahu, sok pintar, ternyata kita nggak bisa apa-apa juga. Itulah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu selesai di pukul 1, mungkin ada satu pertanyaan yang Bapak buat yang ingin bertanya mengenai tentang isi kajian sebelumnya. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nada-nada dilakukan begitu, pernah dengar itu ada sholawat yang dilakukan dengan dangdut itu, Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau sholawat dilakukan dengan dangdut, kebanyakan orang bilang nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena turun derajat dia. Tapi kalau lagu dangdut isinya sholawat, banyak yang bilang boleh. Dasarnya dangdut dulu nih, gitu kan. Nah, di dalam dangdut kemudian isinya bukan yang jelek-jelek. Biasanya kan kalau lagu dangdut kan isinya juga rada-rada jorok gitu ya. Oplosan lah atau apa begitu-begitu. Pokoknya ceritanya di dalam dangdut itu liriknya banyak bermasalah gitu. Tapi ketika dangdutnya itu kemudian liriknya dibikin bagus, bahkan ada la ilaha illallah dan sebagainya, orang masih bisa terima karena dia naik derajat dari dangdut yang liriknya jelek menjadi dangdut yang liriknya lebih bagus gitu. Tapi kalau judulnya ini lagi baca sholawat, biasanya liriknya bagus, nadanya sudah khas itu, tiba-tiba diganti nadanya menjadi nada dangdut. Nah, itu kan terasanya turun derajat dia. Nah, sehingga banyak kiai, ulama dan sebagainya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengalami degradasi gitu. Nah, cuman kan masalahnya begini, dia udah jadi, tinggal orang memandang dari sisi yang mana nih. Kalau dia mandangnya ini sholawat yang didangdutkan, haram. Tapi kalau ini dangdut yang disolawatkan, boleh kan, daripada dangdut isinya nggak karu-karuan, mendingan dangdut isinya sholawat, kan begitu. Nah, tinggal berantem tuh kedua belah pihak, ya kan? Ini duluan mana nih? Duluan sholawatnya jadi dangdut, apa dari dangdut jadi sholawat, gitu. Itu perkawinan di situ, wilayah pertemuan di situ, wilayah yang ya daerah yang rawan perbedaan, gitu, rawan perbedaan. Nggak usah jauh-jauh, akhi. Gini aja, khutbah Jumat di Jakarta dulunya tidak ada satupun yang pakai bahasa Indonesia. Sekali ada yang pakai bahasa Indonesia, seluruh kiai se-Jakarta bilang bid'ah, haram, ini merusak agama. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu tidak pernah ada ceritanya Nabi pakai bahasa Indonesia. Iya, itu haram. Dan memang itu masuk dalam kitab fikih bahwa khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab. Tidak sah kalau khutbah itu tidak pakai bahasa Arab. Jakarta tahun 65. Antum mau merasakan itu, minggir dikit, ya, Sukabumi, Cipanas dan sebagainya. Lihat, semua masih pakai bahasa Arab. Kita tanya sama kiainya, pakai kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Oh, haram itu. Masih bilang haram mereka. Di Jakarta sekarang kita udah nggak ketemu khutbah Jumat yang Arab doang, tapi boleh juga sesekali di sini ya. Kenapa? Cepet, enak. Iya, kayaknya baru hamdalah tiba-tiba qomat gitu ya. Nah gitu, bahasa Arab. Nah, perubahan itu memang perlu waktu gitu. Sampai kemudian di Jakarta hari ini tahun 2015, kalau ada orang khutbah Jumat cuman Arabnya doang, itu ditimpukin sama jamaah gitu loh. Bisa khutbah nggak? Kalau nggak bisa khutbah nggak usah naik gitu. Masa khutbah bahasa Arab doang gitu. Tapi begitu kita ke Cianjur gitu kan, khutbah pakai bahasa Indonesia ditimpukin sama kiai-kiai setempat.
Ini kan pergeseran sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang begini, boleh nggak sih khutbah pakai bahasa Indonesia? Saya jawab nggak boleh. Kalau rukunnya tetap harus bahasa Arab, dan rukunnya ada 5. Hamdalah, ya kan, sholawat kepada Nabi, itu kan harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, gitu ya. Terus baca Quran tetap harus bahasa Arab pastinya. Kemudian apa? Nasihat, ittaqullaha haqqa tuqatih, gitu kan? Itu kan bahasa Arab. Dan terakhir minta ampun, doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Semua pakai bahasa Arab. Nah, di luar yang rukun, tambahan-tambahannya boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh aja, silahkan. Cuman di daerah masih belum boleh, gitu. Karena pergeserannya belum sesuai. Makanya Bang Haji Roma Irama dulu di tahun 70-an, ketika dia nyanyi dangdut, syairnya diganti dengan syair-syair yang Islami. Kiai se-Jakarta bilang haram dengerin lagu Oma, gitu loh. Ya kan, kenapa? Itu Al-Quran dinyanyikan, gitu. Dan Roma Irama dulu nangis bombay itu ketika dibilang begitu. Ya kan, lagunya yang La ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah, gitu ya. Nah, itu oleh semua kiai di Jakarta itu diharam-haramin. Ini dia nih, Dajjal abad ke-20 ini nih, kenapa? Sudah mulai menyanyikan Al-Quran, gitu. Tapi ternyata makin kemari nggak ada yang ngikutin lagi. Kenapa? Karena dianggap itu bukan menyanyikan Quran, itu lagu dangdut. Isinya banyak mengambil iktibas dari ayat Quran. Nah, perlu waktu 20-30 tahun agar orang bisa memahami maksud itu. Nah, begitu juga dengan langgam Jawa ini. Hari ini langgam Jawa itu dimusuhi oleh hampir semua orang, gitu loh. Oleh semua, kalau kita buka, saya punya Facebook, friend saya 5.000, udah mentok, udah nggak bisa nambah lagi. Semuanya itu bilang haram, termasuk teman-teman saya sendiri yang pada kuliah di Saudi, semua bilang haram, semuanya bilang haram. Ini Dajjal, ini merusak Indonesia, negeri pewayangan, negeri kacau, negeri yang akan sebentar lagi kiamat di sini gara-gara Quran sudah mulai dijawak-jawakkan dan sebagainya. Semua ngomong begitu. Tapi saya bilang, antum jangan terlalu ngotot dulu, lihat dulu realitanya itu apa. Jangan langsung keluar fatwa begitu saja. Nah, masalahnya kalau yang ngomong tuh orang awam, nggak masalah. Ini yang ngomong guru Quran, gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah kemudian. Dan kemudian langsung kontak, telepon sama Ali Baswar. Ya, Ali Baswar pasti bilang haram lah. Kenapa? Orang dia orang Arab, nggak pernah dengar lagu Jawa. Ketika dengar Quran, nadanya kok Jawa. Gharib, haram, gitu kan? Udah haram aja. Di Mekah tuh apaan yang nggak haram, ya kan? Kita mau lewat nggak boleh sama askar. Haram. Kenapa jadi haram ya, gitu? Lah masjid itu di Mekah, namanya aja udah haram. Masjidil Haram, dikit-dikit haram, gitu kan? Haram, gitu. Ya biasa aja tuh kan. Dulu saya masih ingat, ketika masuk ke Masjidil Haram, kita bawa tustel tahun 90-an, bawa tustel di Masjidil Haram, itu diambil Pak, dibanting. Saya bilang, lesh, haram, dibilang gitu. Iya saya tahu di Masjidil Haram, tapi kenapa dibanting? Haram, dia bilang gitu. Tapi sekarang kalau antum umroh, udah berubah Pak. Justru askar yang tukang banting itu bilang, foto dong, bareng. Backgroundnya ke apa? Sini. Lagi. Nah ini askar pada gila semua bagaimana? Kemarin dia bilang haram, sekarang dia pada minta selfie, gitu kan? Begitu saya datang sama askar, saya bilang assalamualaikum, kaifahalukum, gitu kan? Askar yang dulu kaget, Indonesia, lu Arabia, wah seneng kan dia salaman. Saya bilang iya, lu Arabia mah biasa kita di Indonesia, gitu kan? Yallah, taswir, langsung keluarin gadgetnya apa segala macam. Saya bilang gila nih pada askar nih ya. Kemarin bilang haram, sekarang bilang boleh, gitu. Nah, kenapa? Karena sudah mulai berubah, gitu. Jadi kalau antum mau tahu Masjidil Haram kayak gimana dan sebagainya, antum mention aja langsung ke para askarnya itu. Ya, mereka tuh punya ini semua, punya akun di Facebook, di WA dan sebagainya biasa gitu. Begitu pulang saya masih SMS-an dan sebagainya sama para askar itu. Saya bilang kenapa kok ente dulu bilang haram sekarang enggak? Sekarang udah berubah Pak. Sekarang udah maju kita dan sebagainya. Sudah nggak zamannya lagi kita bilang haram putus tel. Saya bilang tapi tustel saya dulu hancur loh itu gara-gara ente. Nah itu lain Pak, udah zamannya udah berbeda dia bilang. Udahlah. Baik, cukup sampai di sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz katakan bahwa kita membaca Al-Quran walaupun kita tidak mengerti artinya itu berbahaya. Nah, bagaimana konteksnya dalam sholat Ustaz? Ya kebanyakan kita awam dan bersama aja memang untuk mungkin 90% kita batal. Apakah itu
sebutan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sebenarnya menarik ya, tapi saya ingin menjawabnya dengan jujur aja. Jangankan kita yang belum bisa bahasa Arab, saya ini kuliah di Fakultas Syariah 7 tahun saya belajar bahasa Arab dan saya bergaul dengan orang Arab. Belum tentu kalau ada orang baca Quran saya paham. Padahal saya kuliah itu sampai menyelesaikan 11 juz kuliah tafsir gitu ya. Tafsir itu saya sampai 11 juz selesai dengan tafsir apa namanya? Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada pelajaran tafsir seminggu 3 jam. Dan dosen-dosen saya itu banyak mengajarkan saya, dan saya punya kitab tafsir banyak di rumah. Ya, ada sekitar 20-an jenis tafsir dalam yang secara rutin saya baca. Tapi saya sendiri kadang-kadang begitu ada orang baca Quran, saya sendiri nggak tahu artinya. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu. Mungkin kalau harfiahnya saya tahu, tapi saya kadang-kadang nggak yakin ini maksudnya apa ya, gitu loh. Nggak paham. Jadi maksud saya begini, jangankan kita yang nggak pernah belajar bahasa Arab, saya yang sudah belajar bahasa Arab puluhan tahun, gitu ya, saya juga nggak paham juga tuh maksudnya apa ayat itu. Biasanya kalau udah begitu, saya ingat ayatnya ini ya. Nah, terus di rumah saya searching, gitu kan, ketemu ayat sekian, saya buka kitab tafsir. Lalu saya baca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitab tafsir saya buka, baru kemudian saya pikir, oh mungkin maksudnya ini. Jadi luar biasa ya, orang tuh tidak mentang-mentang dia bisa bahasa Arab lantas dia dibilang paham dengan Quran. Enggak. Gitu. Karena ayat Quran itu tinggi sekali maknanya dan kandungan hukumnya itu luas sekali. Oleh karena itu kalau dibilang orang kalau sholat tapi nggak ngerti apa yang dia baca lantas sholatnya nggak sah, itu namanya takalluf. Takalluf itu artinya memaksakan. Enggak lah. Silahkan sholat walaupun nggak paham, karena sholat itu kewajiban dan ini adalah ibadah ritual. Urusan pengen paham, kuliah. Gitu. Kuliah fakultas Ulumul Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar tafsirnya, dan jangan cuma baca 1 tafsir, 2 tafsir, baca 10, 20, 30 kitab tafsir dengan dosen-dosen yang doktor, profesor di bidang ilmu tafsir, baru akan paham gitu. Tapi kalau cuma baca terjemahan, apalagi terjemahan Depak itu, saya sih mengatakan hati-hati aja tuh baca terjemahan Depak. Kenapa? Kadang-kadang kita suka menafsirkan lagi terjemahan yang terlalu singkat gitu. Banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya kurang tepat. Saya merasa ini nih ayat terjemahan nih harus dikasih footnote 15 biji nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu ayat ada 15 footnote saya bilang. Kenapa? Karena maksudnya belum tentu yang kita pahami secara sekilas loh. Ini dalam loh maknanya gitu ya. Contoh yang mudah nih begini, ini kan kita menjelang Ramadan ya. Orang kalau lagi sakit dan musafir kan boleh nggak puasa ya, dan mengganti di hari yang lain. Ayatnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, gitu ya. Ternyata ayat itu kalau kita perhatikan kata berkatanya begini. Siapa yang sakit dan dalam keadaan safar, maka mengganti di hari yang lain. Maksudnya apa? Siapa yang sakit dan safar, maka mengganti di hari yang lain. Kalau kita sih, kita umumnya menafsirkan, oh sakit dan musafir boleh tidak puasa dan konsekuensinya mengganti di hari yang lain. Tapi kata Ibnu Hazm, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya siapa orang yang puasa lalu dia bepergian atau dia sakit, maka puasanya batal. Bukan boleh tidak puasa, tapi puasanya jadi batal gara-gara musafir, gitu. Gara-gara dia sakit jadi batal. Walaupun dia puasa terus, tetap aja dia harus ganti. Gitu. Nah itu kan panjang lebar ceritanya. Kok jadi begini sih? Artinya begitu kita baca kitab tafsir, kayak kita nyebur ke tengah laut, luas banget gitu loh. Kemarin kita baca kitab terjemahan Depak, itu cuma secuil begini, gitu-gitu aja isinya, gitu kan. Baru bisa baca terjemahan Depak, tiba-tiba kita merasa jadi mufti kabir, ya. Orang paling berilmu, paling ngerti Quran, gitu. Dan ketika orang ngomong salah, wah kita salah-salahin dan sebagainya. Begitu kita masuk ke dalam ilmu tafsir yang sesungguhnya, luas sekali para ulama membahasnya. Hanya dalam satu ayat saja bisa jadi 200-300 halaman untuk bisa kita jelaskan isinya. Luar biasa. Nah, dari mana kita bisa tahu itu ya? Para fuqaha, para ulama, mereka sudah menuliskan dalam berpuluh-puluh, berusin-usin kitab tafsir yang tebal-tebal itu. Masalahnya adalah kita itu nungguin terjemahannya.
Insya Allah sampai kiamat gak akan ada yang terjemahan. Kenapa? Ya karena tiap hari kitab tafsir nambah lagi. Yang diterjemahin tergantung kebijakan yang punya penerbitan. Dia akan nanya, ini kira-kira kalau kita terbitin laku nggak ya? Kalau nggak laku rugi bandar kita nih, gitu kan? Jadi kalau nungguin kita terjemahan nggak selesai itu, nggak akan ada terjemahannya, gitu. Nah oleh karena itu tidak menjadi syarat dalam sholat orang harus paham apa yang sedang dia baca, bukan syarat sah, tapi akan menjadi sangat afdol, akan menjadi sangat luar biasa ketika dia sudah mempelajari ayat yang dia baca itu dengan segala kedalamannya. Kalau dia baca nanti maka akan keluar tetes-tetes air mata, haru gitu loh. Harunya itu bukan karena waduh yang kanan nangis, yang kiri nangis, depan pada nangis, belakang nangis. Kayaknya kalau saya nggak ikut nangis kurang enak nih gitu ya. Nangis gitu. Ini nangis suasana gitu ya. Karena lampunya dimatiin dan suara imamnya mendayu-dayu, jadi kita nangisnya karena suasana. Enggak. Ini nangis karena kita paham banget ayat itu. Makanya Umar itu kalau lagi baca ayat Quran terus dia nangis dan sebagainya karena dia paham gitu. Dan yang menarik adalah tidak harus dalam kondisi sholat berjamaah yang suasananya dibikin haru. Enggak. Dia nangis karena memang dia paham. Kalau kita nangis karena kita nggak paham. Ya, karena nggak paham. Kalau udah selesai nangis-nangis waktu sholat qiyamul lail itu kita ditanya, tadi nangis kenapa ceritanya? Ya nggak tahu juga sih sebenarnya gitu. Tapi kok nangis solidar kita sama yang lain. Oh ya sudah loh. Padahal tuh nangis kencang banget tuh. Wah gitu. Itu tahiyat salam, tadi nangis kencang banget kenapa? Nggak tahu juga sih emang itulah suasananya enak gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.